Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDN Sindang Sari akan memaparkan ruang kolaborasi topik 4 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Anggota kelompok kami yaitu ada Agit Novirianci, Ike Komariah, Nadia Alfiani, Rahman Kamil, Rita Nuraini, dan Siti Humaira Zahra. Pada bulan Maret tahun 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Budaya menggulirkan sebuah gerakan bernama Gerakan Literasi Sekolah atau disingkat dengan GLS. GLS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan suatu cara cerdas melalui berbagai aktivitas seperti membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Dalam buku desain induk Gerakan Literasi Sekolah yang diterbitkan pada tahun 2019, menegaskan bahwa tiap sekolah perlu menumbuhkan lingkungan kaya literasi. Lingkungan kaya literasi tersendiri merupakan lingkungan budaya yang ada di sekolah. Ada 3 lingkungan yang perlu dikembangkan oleh tiap sekolah. Ketiga lingkungan ini adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, dan lingkungan akademik. Pengembangan ketiga lingkungan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung dan mendorong minat serta keterampilan literasi siswa, sehingga literasi menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Ada beberapa strategi membangun lingkungan kaya fisik dan ruang baca di kelas, yaitu meliputi memajang karya peserta didik, menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman, mengatur sudut baca, menyortir buku, bagan-bagan pendukung literasi, bahan kaya teks yang dibuat bersama guru dan peserta didik, pajang tulisan peserta didik, dan dinding kata. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Mengupayakan lingkungan sosial afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literate seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Upaya pengembangannya dengan pemberian penghargaan yang dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggunya. Dengan menciptakan lingkungan literasi sosial dan afektif yang positif, peserta didik akan merasa lebih termotivasi, terlibat, dan percaya diri dalam mengembangkan keterampilan literasi mereka. Selanjutnya, mengupayakan lingkungan akademis yang literat. Yang pertama, mengenai prinsip bagaimana penguatan literasi akademik. Penguatan di sini sebagai tahapan perkembangan literasi peserta didik. Belajar membaca pada jenjang awal, dilanjut pembiasaan membaca untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, strategi penguatan literasi akademik, di mana membuat kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, sehingga peserta didik pun dapat meningkat kecakapan literasinya dengan optimal. Yang terakhir, kegiatan pembiasaan literasi akademik. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar, membaca buku fiksi maupun non-fiksi, menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, literasi ini tidak hanya membaca buku, tapi juga bisa memahami video agar peserta didik ini dapat lebih memahami isi literasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu budaya literasi di SDN Sindang Sari. Yang pertama, membaca selama 15 menit, yaitu menjalankan kegiatan membaca dalam hati atau membaca buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu pojok baca. Pojok baca di setiap kelas yang terdiri dari buku bacaan fiksi maupun non-fiksi dapat menjadi sarana meningkatkan literasi dan mendukung program literasi. Dan yang terakhir, pembuatan mading. Mading yang terdapat di depan kelas akan berisikan hasil literasi peserta didik atau berupa karya-karya peserta didik.
Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.